Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luput Sopiandayani, saya absen 31. Saya akan menjelaskan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. 1. Perkembangan politik. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstitusi hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugas menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Anggota Dewan Konstitusi dari PNI, PKRI, Permai, Perkindo, dan partai lain yang sehaluan menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara. Berlakunya kembali UUD 1945 memulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. B. Terhadap UUD 1945, melaksanakan demokrasi terpimpin bertuju untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia PKI, dan TNI Angkat Darat. Dengan demikian, partai-partai politik itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. D. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada yaitu blok barat dan blok timur. Kenalkan, nama saya Ketut Syasmini, nomor absen 19. Saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin 1999 sampai 1965. 1. Oldefu dan Nepo. Oldefu adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Nepo adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Hal ini terlihat dengan dibentuknya poros Jakarta-Peking, Indonesia dan Cina, dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial komunis. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi nipu di seluruh dunia. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, di antaranya adalah penyelenggaraan Ganevo, pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan Monumen Nasional Monas. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1995, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok. Adapun tujuan gerakan non-blok antara lain adalah sebagai berikut. A. Menentang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Mengusahakan pembangunan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. D. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Kadek Renta Wijayanti. Saya akan mempresentasikan 4 konfrontasi dengan Malaysia. Isi Dwi Kora. A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan mengagalkan negara boneka Malaysia. 5. Pembebasan Irian Barat. A. Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis bubarkan Uni Indonesia Belanda.
B. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. C. Pembentukan Provinsi Irian dengan ibu kota di Soasio Tidore. 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB. 3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (PEPRA). Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angelina Pratiwi. Saya akan mempresentasikan perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi. Pertentangan Presiden Soekarno memperingati sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. A. Pembentukan Dewan Perencanaan Nasional Depernas. Dewan Perencanaan Nasional Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyampaikan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantiknya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan oleh TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi menurut nilai mata uang Rp1000 dan Rp5000 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang lebih jumlah dari Rp25. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan sistem ini adalah untuk mengurangi banyak uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. C. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi Dekon di Jakarta. Dekon merupakan